Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Wani Ahmad Ridwan selaku dosen dari mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait tugas individu dari mata kuliah Ekologi dan Dinamika Sistem Pengolahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan kelas khusus, yaitu pemodelan dengan menggunakan tools PowerSim berdasarkan draft tesis dari yang telah disusun oleh mahasiswa. Adapun judul dari draft tesis tersebut adalah aksi mitigasi penurunan emisi karbon melalui penerapan silvikultur intensif di PBPHX Provinsi Kalimantan Tengah oleh saya sendiri, Muhammad Iskandar. Pendahuluan. Penelitian ini akan dilaksanakan di PBPH Tumbuh Alami PTX yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menerapkan silvikultur intensif dari tahun 2007 sampai dengan saat ini, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui simpanan karbon yang terdapat pada tegakan silvikultur intensif, di mana data yang digunakan berasal dari plot ukur permanen atau PUP tegakan silin di PTX tersebut. Kemudian dinamika tegakan hutan merupakan akumulasi dari pohon-pohon baru berupa bibit yang masuk ke dalam kelas diameter awal, recruitment. Kemudian pohon-pohon ini akan mengalami pertambahan riap, diameter, atau laju grow, dan pohon-pohon mati, mortality, atau melalui mortality karena serangan hama ataupun karena faktor iklim dan lain-lain. Kemudian potensi karbon PUP ini didasarkan dari potensi tegakan itu sendiri, tegakan silin, kemudian serasah, dan pohon mati. Selanjutnya, berdasarkan dari penelitian dengan judul aksi mitigasi penurunan emisi karbon dari draft yang disusun tadi, diturunkan ke dalam diagram simpal kausal, kita dapat melihat bersama bahwa di sini ada tegakan silin itu sendiri, kemudian serasah, tegakan atau kayu mati. Nah, di tegakan silin ini itu akan bertambah seiring waktu dengan adanya penambahan bibit silin yang unggul, sehingga di sini memiliki tanda yang positif. Kemudian berjalannya waktu juga, maka akan terjadi penambahan riap tegakan itu sendiri. Maka ini tandanya positif. Namun di sisi lain juga jumlah tegakan silin itu dapat berkurang dengan adanya kematian. Tegakan silin, kemudian serasa, dan kayu mati itu memiliki hubungan yang positif atau akan bertambah kemudian diikuti dengan biomasanya. Artinya bahwa biomasa yang semakin tinggi maka jumlah tegakannya semakin besar, serasanya semakin banyak, dan jumlah kayu mati juga ada. Nah, kemudian biomasa yang semakin tinggi ini akan berpengaruh positif atau akan meningkatkan terhadap simpanan karbon itu sendiri. Jadi di sini memiliki tanda positif. Kemudian simpanan karbon itu searah dengan bertambahnya tegakan, sehingga dalam hal ini memiliki simpal yang positif. Kemudian sama halnya dengan serasa, maka serasa ini akan semakin banyak dengan adanya penambahan tegakan dari silin berdasarkan tatanan waktu. Kemudian serasa ini juga akan menambah simpanan karbon yang terdapat pada areal PTX untuk tegakan silin. Kemudian untuk kayu mati ini tentunya akan menambah simpanan karbon yang terdapat di hutan dan tentunya akan mengurangi jumlah tegakan silin berdasarkan pertambahan waktu. Kemudian dasar penetapan variabel, jadi variabel ini didasarkan pada 3 regulasi. Yang pertama dari Permen LHK nomor 8 tahun 2001 terkait dengan implementasi silvikultur intensif, utamanya terkait dengan penentuan peta ukur permanen atau PUP, ya kan? Yang dimana PUP ini dipergunakan untuk pengukuran dari riap atau riap, kemudian diameter, tinggi, volume dari tanaman silin itu sendiri. Nah, di sini dari penanaman 2007 sampai 2001 itu kelas diameter bisa dibedakan menjadi 5, dari kelas diameter 10 sampai 20 untuk A,
21 sampai 30 untuk kelas diameter B, kelas diameter C 31 sampai 40 dan diameter D 41 sampai 50 dan E 51 sampai A. Kemudian SNI 7724 2011 ini untuk pengukuran dari volume kemudian biomasa tegakan. Dan terakhir penilaian Hardiansyah terkait dengan biomasa dan juga karbon untuk di akhir. Nah, berdasarkan variabel ini kemudian diturunkan ke dalam diagram alir, di mana sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa karbon itu merupakan total dari biomasa tegakan, kemudian biomasa kayu mati dan serasa. Adapun dari biomasa total ini ditarik yang pertama adalah dari tanaman tegakan silin itu sendiri, di mana di sini untuk inflow-nya itu recruitment atau bibit dari silin itu sendiri di sini memiliki recruitment rate atau jumlah yang ditentukan untuk per tahunnya dalam penanaman bibitnya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap jumlah pohon tegakan pada diameter A. Kemudian outflow-nya itu akan menghasilkan mortality atau kematian, di mana kematian ini merupakan hasil dari jumlah pohon diameter A yang mati kemudian dikalikan dengan laju mortality pada usia 10 sampai 20 pada diameter kelas diameter 10 sampai 20 cm. Nah, selanjutnya ini akan menghasilkan outgrow 1, ini juga masuk ke input. Di sini adalah outgrow atau pohon naik kelas dari diameter A menuju ke diameter B. Jadi untuk outgrow 1 ini jumlah dari pohon dengan diameter A dikalikan dengan laju outgrow atau disebut juga dengan riap. Nah, ini dilakukan nanti sampai dengan posisi terakhir, yaitu di posisi ukuran untuk jumlah pohon kelas diameter E, yaitu 51 up. Kemudian nanti ada mortality kematian, kemudian dipengaruhi oleh laju kematian. Nah, dari masing-masing 3 kelas diameter A, kelas diameter B, kelas diameter C, kelas diameter D, dan kelas diameter E, ini akan menghasilkan biomasa sesuai dengan rumus yang telah ditentukan, di mana biomasa A itu sama dengan Pi kalikan 0,18 kalikan diameter dari masing-masing kelas umur A, B, C, D, dan E, itu masing-masing nanti diturunkan, kemudian dipangkatkan 2,50. Nah, ini nanti dikalikan dengan jumlah pohon dari masing-masing kelas A. Nah, nanti setelah ini didapatkan biomasa A, B, C, D, dan E. Kemudian selanjutnya adalah biomasa total. Nah, biomasa total ini adalah total penjumlahan dari biomasa A, B, C, D, dan E dikalikan dengan 0,5. Ini di total. Kemudian di sini untuk karbonnya, maka karbon itu adalah biomasa total yang dihasilkan ditambah dengan kayu mati dan ditambah dengan kayu serasa. Sehingga dari proses ini diketahuilah bahwa jumlah karbon dari tegakan silvicultur intensif tahun 2007 sampai dengan 2001. Nah, dari ini nanti akan diketahui serapan karbon untuk mendukung NDC Indonesia. Demikian sekilas pemaparan dari tesis yang diturunkan dalam model dengan menggunakan tools PowerSim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.